Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Purnomo, calon guru penggerak angkatan 7, unit kerja SD Negeri 04 Tanjungan, Kabupaten Pemalang. Di sini saya akan memaparkan tugas modul 1.1.A.8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara pada hakikatnya adalah menuntun skala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berikut ada 3 pertanyaan pemantik yang menjadi titik fokus dalam pembahasan kali ini. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang bisa disegerakan saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, kita bahas satu persatu. Sebelum mempelajari konsep filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang saya pahami anak itu ibarat kertas kosong. Saya kurang memahami karakteristik anak didik. Saya melaksanakan pembelajaran belum fokus pada anak didik. Saya selalu memberi hukuman bila mana anak-anak didik tidak mencapai apa yang diinginkan. Saya lebih mengukur pada aspek kognitif saja. Selanjutnya yang kedua, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang konsep filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya ada beberapa perubahan pada diri saya. Yang pertama, saya menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki bakat serta memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya juga mengenal dengan baik karakter peserta didik. Satu persatu perlahan-lahan saya mulai dapat membedakan berbagai karakter anak-anak. Saya sebagai guru yang bertugas menuntun proses peserta didik dalam belajar supaya peserta didik menemukan jati dirinya untuk mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dan upaya menghindari dan menghilangkan memberikan hukuman kepada anak agar mereka dapat mengeksplor yang mereka miliki tanpa dibebani berbagai aturan yang mengikat dan menentukan. Saya lebih mengutamakan memberikan keteladanan kepada para peserta didik. Mereka bisa melihat dan mencontohnya untuk bekal mereka kelak. Saya juga mengetahui pembelajaran yang aktif untuk berpartisipasi peran aktif dalam pembelajaran sehingga tercipta pendidikan yang mereka inginkan, menebalkan aspek efektif dan psikomotor. Karena selama ini saya hanya fokus kepada aspek kognitif saja. Dengan ini, maka saya akan segera melakukan perubahan dan juga menonjolkan aspek efektif psikomotorik dalam pembelajaran menjadi contoh yang baik atau menjadi kawan pendukung, penyemangat, serta sahabat agar anak merasa nyaman dan
aman bersama kita, melakukan pendekatan secara personal agar terjalin ikatan yang baik. Yang ketiga dari pertanyaan pemantik adalah penerapan yang lebih baik di kelas untuk merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, dalam pembelajaran peserta didik harus diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengemukakan ide dan berinteraksi dengan lingkungan demi memperoleh pengalaman-pengalaman yang baru untuk pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, seorang pamong atau pendidik memberikan tuntunan agar peserta didik dapat menemukan kemerdekaannya, merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dengan melihat kodrat alam yang mereka miliki, dan melaksanakan pembelajaran yang lebih bermakna dan menyenangkan dengan menggunakan model atau metode pembelajaran yang aktif. Selanjutnya, memahami karakteristik peserta didik dimulai dari kebiasaan, bakat, minat, kemampuan menyerap pelajaran, serta meminta pendapat kepada peserta didik di proses pembelajaran. Seperti apa yang ia inginkan, agar saya lebih mudah menetapkan metode pembelajaran. Maka dari pertanyaan pemantik tersebut, kami tarik kesimpulan bahwa sejatinya anak lahir telah memiliki bakat, kemampuan, dan potensinya masing-masing. Bukan kertas kosong yang bisa kita tulis atau warnai sesuka hati kita. Mereka akan bersinar dan belajar yang merdeka. Pendidikan yang menghamba pada anak didik, yang menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu menghasilkan model dan metode pembelajaran yang menggali motivasi untuk membangun anak menjadi pembelajar yang berbudi pekerti luhur, mendidik anak-anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman sepenuh hati. Demikianlah paparan dari saya tentang modul 1.1.A.8. Terima kasih, semoga bisa menginspirasi. Salam guru penggerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.